Haleluya, shalom. Apa kabar semuanya? Oke, ada yang suka judul hari ini adalah pemulihan dalam hidup kita. Amin. Reconciliation in our life. Tadi Pak Arifin sempat sebutkan cerita tentang Yakub dan Esau. Betul, kita belajar saat ini di KM kita tentang kejadian, tapi kita udah sampai ke kejadian 29. Kejadian Yakub dan Esau ada di kejadian 25. Kita sudah tahu ceritanya, setiap daripada kita sudah mengerti apa yang terjadi dengan Yakub dan Esau sejak dari kandungan ibunya. Bagaimana mereka bertolak-tolakan, bagaimana ketika Yakub lahir dia memegang tumit kakaknya Esau. Jadi memang dari awal mula dia tuh troublemaker ternyata ya. Ada yang di sini troublemaker? Nggak ada ya, saya aja ya. Haleluya. Ya, jadi dari situ banyak sekali di kisah-kisah di Alkitab itu yang sebenarnya adalah pembelajaran bagi hidup kita. Betul ya? Kita belajar banyak, makanya saya encourage kita yuk baca Alkitab ya, baca Alkitab, haleluya. Dan salah satunya kalau kita balik lagi dari awal kejadian adalah kejadian Adam dan Hawa pastinya. Bagaimana mereka jatuh ke dalam dosa ya. Pertama karena memang mereka ketipu sama yang si jelek itu ya. Di sini nggak ada yang jelek, cantik semua, ganteng semua. Dan karena apa? Ketidaktaatan mereka. Karena Tuhan sudah bicara, jangan kamu makan. Yang lainnya boleh, bebas. Tapi yang satu itu jangan. Tapi karena ketidaktaatan mereka, mereka jatuh. Dan dosa itu terbawa sampai kepada kita semuanya. Selanjutnya, dan selanjutnya. Ya, ini masih lama ya, 1 jam lagi ya baru kita bicara. Sabar ya. Ya, jadi dari situ kita mewarisi dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Ada lagi kisah yang luar biasa, bangsa Israel. Bagaimana mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir, dibawa mau ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi karena ketidaktaatan itu lagi, rebellion against God, jadi mereka sampai 40 tahun keliling di padang gurun. Kalau kita keliling di Karinyap seneng kita, betul? Ya, shopping, sale ya. Tapi kalau di padang gurun itu kan panas, ya kan? Udah gitu kalau malam itu dingin sekali karena nggak ada pohon yang bisa membantu kita untuk menahan dinginnya malam itu. Kemudian pastinya banyak juga binatang-binatang yang segala macam lah ya. Ada di padang gurun yang ular beludak lah segala macamnya itu. Tapi dari situ pun Tuhan itu tetap memelihara bangsa Israel. Dikasih mana setiap pagi fresh from the oven, betul ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan manusia itu Tuhan itu tetap mengasihi kita. Amin. Bahkan ketika Tuhan sebelum mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Tuhan memberikan kain penutup bagi mereka. Padahal sebenarnya bisa aja loh Tuhan gak peduli sama mereka, betul. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan sebelum Tuhan mengusir, Tuhan mengcover mereka. Meskipun Tuhan marah pada bangsa Israel waktu kejadian mereka di padang gurun, Tuhan tetap memberikan mereka apa yang mereka perlu. Setiap hari, tidak pernah absen. Bagaimana? Kadang kehidupan kita juga seperti itu. Kadang kita absen, gak datang ke gereja, betul. Iyalah, something happen ya, it's okay. Tapi kadang dalam kehidupan kita banyak juga gak taatnya sama Tuhan, betul ya. Secara sadar atau tidak sadar, kita itu membawa apa yang terjadi pada kitab Kejadian. Oh itu udah lama, iya betul. Tapi masih ada koneksinya sampai sekarang. Ya, oleh karena itu kenapa pada hari ini saya diingatkan Tuhan bagaimana perjalanan bangsa Australia di mana kita berada juga ya. Segala kejadian mereka alami, ada yang pro, ada yang kontra untuk hari ini. Pasti ya. Ada yang bilang, "Oh, aku gak suka ini. Oke, fine. Pro dan kontra biasa.
Tapi yang saya mau tarik dari pelajaran kehidupan bangsa Australia ini sampai mereka ada sekarang ini seperti ini. Itu juga karena apa yang terjadi di masa yang lalu. It's wrong or right or not right or whatever it is. Itu yang membentuk bangsa Australia menjadi seperti sekarang ini. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita sebagai anak-anak Tuhan? Bukan dalam ketidaktaatan, tapi mulai untuk kita taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena ketika kita masuk dalam hubungan dengan Tuhan, kita bukan orang yang suci, betul? Kita sampai sekarang pun nggak ada dari kita yang sempurna, ya. Kita menjalin hubungan dengan Tuhan pertama-tama itu dalam keadaan yang sudah hubungan itu rusak. Karena kita membawa carry on the sin. Kita membawa dosa-dosa yang kita bawa dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hubungan yang tidak baik itu, yang Tuhan inginkan bagi kita itu adalah memperbaikinya. Maka dari itu kenapa pemulihan itu sangat-sangat perlu. Siapa di sini yang kalau bertengkar sama suaminya nggak perlu baikan lagi? Ada yang tahan sampai bertahun-tahun nggak baikan? Nggak ada ya. Nggak ada, kayaknya nggak ngomong 1 jam aja kayaknya nggak enak gitu ya. Itu saya loh ya, nggak tahu kalau Pak Sam berapa bulan Pak Sam? Enggak ya, Bapak kita baik banget sama Ibu. Ya, tapi kita perlu pemulihan hubungan itu. Karena bagaimanapun nggak ada hubungan yang sempurna. Suami istri, kakak adik kayak Esau sama Yakub tadi juga sama. Betul? Menantu sama mertua, ipar sama ipar, gembala sama jemaat. Teman sekerja juga, semuanya pasti punya masalah. Tapi ketika kita mulai berpikir dengan cara pandang yang lain, kita sudah pernah menerima ya, renewal of your mind. Kita melihatnya dari sisi lain. Oh iya ya, memang gak ada yang sempurna. Memang semuanya itu terjadi karena Tuhan itu mau membentuk aku. Betul? Karena kita itu gak ada yang sempurna. Bahkan kita tadi diajarin untuk Pak Arifin apa? Kita harus bertobat terlebih dahulu ya. Sebelum masuk ke sana. Balik lagi ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Tuhan memberikan hukuman yang sampai sekarang kita menanggung hukuman tersebut. Bagaimana Adam harus bersusah payah mengusahakan tanah. Bagaimana kita kaum wanita kesakitan waktu kita melahirkan. Dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali warisan-warisan dari kesalahan, dari ketidaktaatan yang sampai sekarang kita masih bawa. Ya, apapun yang dunia mau coba untuk lakukan, misalnya kalau aduh aku nggak mau sakit waktu melahirkan, aku operasi sesar aja. Ya betul waktu operasi nggak sakit, tapi setelahnya lebih sakit daripada yang normal. Itu karena saya mengalaminya ya. Jadi tetap itu kita bawa. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita terus mau membawa apa yang kita tahu kita harus lepaskan atau tidak? Semuanya terserah kita loh. Betul ya? Semuanya terserah dari individu-individu masing-masing. Nah, kalau tadi kita sudah bicara bagaimana Tuhan itu mengcover Adam dan Hawa. Itu sebenarnya suatu hal yang sangat menarik sekali buat saya. Cintanya Tuhan itu meskipun sampai segitunya mereka melakukan kesalahan, tetap loh Tuhan itu cinta. Amin. Kita pun seperti itu. Bahkan Tuhan bicara apa? Dosamu loh semerah kermisi loh, aku jadikan putih. Semerah ini jadi putih. Coba kita bayangkan. Luar biasanya. Dan kasihnya tuh gak pernah habis sama kita. Amin. Makanya kita itu beruntung sekali, bersyukur sekali dipilih Tuhan sebagai anak-anaknya. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian dikatakan selain Tuhan menghukum Adam dan Hawa, Tuhan juga memberikan janji-janji yang luar biasa bagi mereka.
janji-janji itu pun kita terima dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi sebagai anak-anak pilihan Tuhan, jangan kita itu cuma berpaku pada dosa, kesalahan. Memang kita harus menyadari perbuatan salah kita, karena setiap apa yang kita lakukan ada akibatnya, betul. Tapi kita juga harus melihat dari sisinya Tuhan, kalau oke Tuhan, kalau aku bertobat kepadamu, aku yakin Engkau akan memaafkan aku. Lah itu bedanya kita itu seperti itu. Jadi kita tidak terus-menerus dihakimin asal kita mau dengan apa tadi Pak Arifin bilang, rendah hati mau datang kepada Tuhan. Gitu loh. Kalau anak kita punya salah sama kita, separah apapun itu pasti sebenarnya meskipun kita menghukum dia ya, mungkin gak boleh pakai PS atau gak HP-nya kita ambil. Tapi kan ada batas waktunya ya, ada tenggat waktunya, gak selamanya kita menghukum anak kita. Ketika anak kita datang sama kita, I'm so sorry mom, I'm so sorry dad. Pasti kita udah leleh. Pasti kita udah meleleh hati kita ya. Pasti kita maafkan, itu udah pasti. Oke, tapi janji ya, gak dilakukan lagi ya. Kan begitu ya. Pasti mereka yes gitu. Sama dengan kita ya. Kadang kita datang sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan, janji gak mau lagi. We still human, ya kan? Tapi dalam kehidupan kita mau belajar untuk oke. Tadi lagunya kakak apa ya? Victorious loh. Tiap hari kita harus jadi victorious terus ya. Bisa. Orang kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita, amin. Amin. Dan Tuhan itu tahu pemulihan dalam kehidupan manusia itu tidak bisa dilakukan oleh diri kita manusia itu sendiri. Tidak bisa. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan memberikan Tuhan Yesus bagi kita. Itu anugerah yang terbesar. Karena Tuhan tahu kamu tuh loh gak bisa nyembuhin dirimu sendiri. Tak kasih ya. Nah, luar biasa bukan Tuhan? Ya, dikasih Tuhan Yesus buat kita. Untuk apa? Untuk memulihkan kita ini loh, manusia ini loh, anaknya ini loh, yang nakal itu loh ya. Dipulihkan sama Tuhan. Wah, Tuhan itu baik banget ya, gitu loh. Dan salah satu cara agar supaya kita mengalami pemulihan dalam hidup kita itu adalah dengan memaafkan. Amin. Minggu ini minggu terakhir bulan Januari, cepat sekali ya. Begitu. Nggak kerasa, ya kan? Minggu ini kita Australian Day, minggu depan kita Chinese New Year loh. Cepet sekali loh Pak San, amponya siapin ya. Cepet sekali, nggak kerasa kayaknya kemarin deh ya baru Christmas, kayaknya baru New Year, kayaknya baru kayak wow cepet sekali ya. Jadi selama bulan ini kita sudah menerima banyak sekali pesan, message, nasihat melalui Pak San, melalui Pak Woy, melalui Pak Benny juga tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus memaafkan. Itu adalah salah satu cara agar supaya kita dipulihkan. Amin. Lah, pemulihan itu penting. Karena kalau kita tidak dipulihkan, kita akan selalu terus-menerus sakit. Nah, haleluya. Nah, ini firman, dasar firman pada bulan ini kita mau baca sama-sama ya. Di Markus 11 ayat 25, 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Posisi berdiri saya jelaskan di ibadah pagi bukan masalah kita mau berdiri, kita mau duduk, kita mau sujud, tidak. Posisi berdiri Tuhan bicara tentang posisi hati kita. Posisi hati yang siap mengampuni. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu. Sekiranya, whatever it is. Apapun yang ada dalam hatimu, yang mengganjal hati kita, yang bothering us, yang ada di pikiran kita. Mungkin sebelum kita berdoa kita diingatkan, aku tadi itu sebenarnya kesel loh sama si A. Gimana ya? Tuhan ingatkan lewat firman ini, ampuni dulu sebelum kamu berdoa. Sikap hati kita perlu di hadapan Tuhan.
Sikap mengampuni itu gampang apa gampang melakukannya? Ngomongnya kok everyone know that's really hard to do, right? Susah sekali melakukannya. Kalau kita mengampuni orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, gampang banget. Ya. Tapi kalau orang yang kita juga sudah mulai dari dasarnya nggak suka, jangankan mengampuni, ketemu aja kita make a U-turn. Kita langsung pura-pura nggak lihat gitu ya, enggak ya. Di sini kita mau belajar ya, dasar firman Tuhan pada bulan ini ya, ampuni, ampuni, ampuni. Karena lewat pengampunan itu kita dipulihkan. Ya, katakan sama lainnya, ampuni, maka kamu dipulihkan ya. Biar kita semakin ingat, ampuni, ampuni, ampuni. Haleluya, benar ya, amin, amin ya. Siapapun itu loh, Tuhan bilang, gak cuma orang yang kita sayangi, yang kita kasihi, siapapun itu. Terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahanmu. Ketika kita mengampuni, kita diampuni. Yes, that's the basic ya. Oke. Kemudian, pemulihan-pemulihan apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah pemulihan hubungan kita dengan Tuhan tentunya. Ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan melepaskan pengampunan juga buat kita. Amin. Amin. Jadi kalau gak ada yang mau diampuni sama Tuhan, gak mau mengampuni, ya gak apa-apa. Kan Tuhan memberikan kita free will. Tapi apa enaknya kita hidup membawa kejengkelan, membawa kebencian, membawa iri dengki, apa ajalah itu. Yang menjadi hal yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Apa enaknya kita menjalani hidup hari-hari ini dengan baggage yang begitu banyak, begitu berat. Ya, gak enak. Kalau kita ke Indonesia perlu extra luggage sih enak ya. Yang enak yang menerima oleh-oleh ya di Indonesia ya. Tapi kalau kita dalam kehidupan kita sendiri, kita jalannya itu seperti apa? Berat banget, hidup ini udah berat, jangan ditambah berat, betul? Enggak lah, hidup dalam Tuhan gak berat, haleluya. Ya, tapi itu loh Tuhan mau ingatkan. Ayat firman-Nya kita mau baca yuk di Roma 3, 23 sampai 24, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Nah Tuhan tahu, dari tadi saya sudah bilang, gak bisa kita mulihkan hubungan kita dengan Tuhan yang kita sembah itu tanpa kita harus melalui Tuhan Yesus. Gak bisa. Harus melalui Tuhan Yesus. Amin. Amin. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah melalui Tuhan Yesus. Nah ketika kita dibaptis kita sudah menerima tiga-tiganya. Terkadang dalam kehidupan kita, meskipun kita tahu kita sudah menerima, kita memberikan izin kepada si jelek tadi untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Mungkin dengan melakukan hal-hal kecil yang kita tahu sebenarnya nggak boleh, tapi tetap kita lakukan. Meskipun terkadang Roh Kudus sudah ingatkan. Pernah terjadi dalam kehidupan saya, seseorang minta tolong katanya. Terus saya bilang, oh oke. Tapi Roh Kudus itu sudah bilang sama saya jangan dikasih. Cuman saya pikir udahlah gak apa-apa. Jadi akhirnya apa? Saya terima akibatnya kan. Ya kan? Jadi sebenarnya kita juga tahu sebenarnya kalau Roh Kudus sudah ingatkan kita don't do it. Hari ini kita belajar untuk taat ya. Don't do it. Seperti itu. Tadi sebenarnya siang itu saya itu orangnya itu perlu nap time. Jadi saya tadi pikir udah istirahat sebentar tapi gak bisa tidur. Makanya saya bikin balon-balon ini.
Saya pikir udahlah masih ada waktu, I make it gitu. Biar cantik dikit lah gereja kita ya, amin. Amin. Tapi ketika saya taat untuk melakukan itu, hati saya senang. Betul? Karena when you accomplish something, you happy, right? Sama dengan Tuhan. Ketika kita belajar untuk taat dan kita mau taat, Tuhan itu really really happy. Betul. Tuhan itu kayak gini, well done anakku, kayak gitu ya. Kalau kita tuh dikasih star lah sama Tuhan, kayak gitu ya. Jadi Tuhan tahu ketika seseorang memerlukan pemulihan, ketika anak-anaknya memerlukan yang namanya juru selamat, Tuhan kasih. Bagaimana dengan kita? Ketika kita tahu bahwa kita harus mengampuni seseorang, apakah kita mau melakukannya? Ataukah tidak? Coba dibikin nanti ya. Ditimbang-timbang dulu ya. Jadi kita didamaikan dengan Allah bukan karena hasil dari tingkah laku kita yang baik. Bukan karena hasil dari doa-doa kita di hadirat Tuhan, tidak. Tapi karena Tuhan memberikan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu. Karena apa? Karena Tuhan itu cinta sekali sama kita. Sayang sekali sama kita. Tuhan tidak mau kita itu terus menerus jalan dalam kehidupan kita itu semakin hari semakin berat. Banyak orang yang memprediksi tahun ini tahun 2025. Apalagi kalau secara kalender Chinese itu tahun ular tanah kalau nggak salah ya. Yang saya tahu mah pokoknya ular aja gitu ya. Lihat ularnya aja saya sudah wah. Iya kan? Saya pikir no. Tapi saya bilang no. Itu enggak buat anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Makanya ketika kita melepaskan pengampunan, kita menerima pemulihan itu dari Tuhan. Kita didamaikan sama Tuhan. Melalui Yesus Kristus Tuhan bilang. Amin. Amin. Dalam 2 Korintus dikatakan sebab Allah mendamaikan dunia. Di 2 Korintus 5:19 dikatakan, 1, 2, 3 kita baca. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Luar biasa. Bagaimana? Kadang-kadang saya tuh gak suka loh sama diri saya sendiri. Kayaknya hidung saya itu kurang ini. Kayaknya saya tuh kurang tinggi. Kayaknya saya tuh harusnya begini, harusnya begono. Wait a second. Itu yang dunia mau kita pakai dalam kehidupan kita, standarnya dunia. Standarnya Tuhan beda. Tuhan menciptakan saya pendek, ada maksudnya. Sampai saya gak ada hari ini ya. Biasanya dia tuh berdiri terus dia beginiin saya di sini. Nah itu maksudnya mungkin. I don't know. Ya kan? Tuhan punya maksud. Mungkin hidung saya pesek. Ya gak apa-apa saya bisa nafas. Ya kan? We have to learn standarnya dunia sama standarnya Tuhan itu beda. Amin. Kalau dunia bilang, kamu minta maaf dulu sama aku baru tak maafin. Tuhan udah bilang apa? Tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran kita. Gak diingat sama Tuhan. Kalau kita datang, kita bertobat, kita meminta ampun sama Tuhan. Tuhan langsung gak diingat lagi sejauh timur dari barat. Merah jadi putih. Gak diingat pelanggaran kita sama Tuhan. Nah kalau sore hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk mau memaafkan agar supaya kita dipulihkan. Mau gak memaafkan kita? Mau? Harus mau. Harus. Tuhan gak bilang, ya sakarepmu. No. Tuhan bilang maafkan. Iya kan? Jadi itu memang wajib. Suatu hal yang wajib kita lakukan anak-anak Tuhan. Berapa kali? 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 dihitung.
apalagi sama suami kita ya, kadang-kadang kita suka hitung, aku tadi kan sudah begini, ini. Enggak ya, enggak boleh ya kayak gitu ya, hitung-hitungan ya. No, Tuhan enggak pernah ngitung-ngitung loh. Masa Tuhan ngitung gini, oke Lucy, kamu udah 1 kali hari ini ya. Awas kalau nyoneh. Besok lagi 1 lagi, 2 kali. Ya enggak bisa lah. Ya kan, siapa yang mbak ingat? Enggak ada lah, kita ngingat kesalahan kita enggak ada. Manusia itu intinya selalu mau melupakan, betul. Nah, kenapa kita enggak rubah melupakan itu menjadi suatu hal yang positif? Jadi ketika sebelum orang datang sama kita minta maaf, kita sudah Lu ya, awas lu ya ngomong ya. Ingat loh kata-kata Pak San tadi harus dilakukan, betul? Nah, ayat firman ini Rasul Paulus itu bilang, maafkan. Dia meminta supaya umatnya mau menerima tawaran Tuhan untuk dipulihkan hubungannya dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah kita mau nggak menerima tawaran Tuhan ini? Nah, kalau nggak mau ya, ya kalau nggak mau ya sudah terserah Anda. Tapi saya mengencourage kita semua hari ini. Ketika Tuhan menawarkan keselamatan itu, ketika Tuhan menawarkan pemulihan itu, yuk kita sambut. Amin. Amin. Haleluya. For forgiveness is what restore a relationship that has been broken. Forgiveness. Forgive so that you be forgiven. Maafkan, maka kamu pun akan dimaafkan. Ayo kita belajar pada sore hari ini untuk melakukan apa yang memang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Amin. Dan ketika kita mau bicara atau berkata ya aku mau melakukannya. Itu enggak nanti-nanti atau enggak besok-besok atau enggak tarso atau enggak. It's now. When you say you want to forgive someone, saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara semuanya ada yang di sini mungkin ada yang diingatkan seseorang. Maafkan dulu, release dulu. Enggak nanti, enggak sekarang. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian yang kedua, ketika kita dipulihkan dengan Tuhan, kita juga dipulihkan oleh hubungan dengan diri kita sendiri. Diri kita dipulihkan loh. Kita dimaafkan loh. Pelanggaran-pelanggaran kita dilupakan loh oleh Tuhan. Amin. Amin. Ayatnya kita mau baca. 1 Yohanes 1 ayat 19, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Gak cuman dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita disucikan dari segala kejahatan-kejahatan kita. Kita dijadikan putih lagi sama Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Setiap daripada kita diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan. Baik secara bentuk fisik, tapi secara karakter. Secara keadaan, mungkin rumah tangga, mungkin pekerjaan, apapun itu. Tapi dari setiap perbedaan itu, Tuhan mau kita belajar bahwa apa yang telah Tuhan kasih ke dalam kehidupan kita, itu adalah untuk yang terbaik bagi setiap daripada kita. Amin. Jadi jangan pernah setiap daripada kita comparing atau membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kok dia cantik ya? Aku kok diciptakan seperti ini? Stop. Kok dia hidupnya enak ya? Kok aku hidupku seperti ini? Stop. Belajar untuk bersyukur. Amin. Tadi kita sudah dipulihkan sama Tuhan. Ketika kita sudah mulai bisa belajar bersyukur atas semua kehidupan kita, itu berarti kita berdamai dengan diri kita sendiri. Tuhan ciptakan kita itu seturut dan segambar dengannya. Amin.
Bahkan di ayat firman juga dikatakan we are fearfully and wonderfully made. Saya suka sekali kata-kata itu. Wonderful. Wow. Coba kita katakan sama suami kita nanti di rumah. Pasti dia langsung wah. Ya, itu loh Tuhan itu. Ketika Tuhan menciptakan kita itu seperti itu loh. Gak asal-asalan. Jadi ketika kita bisa atau mungkin dari sekarang lah kita mulai belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Berarti kita dipulihkan. Kita mulai nih lepasin apa yang menjadi penghalang bagi kita. Kita mulai mensyukuri mungkin ukuran kita yang pendek itu. Ya, karena orang pendek enggak selalu susah. Betul. Orang pendek itu kalau main apa itu namanya? Apa itu yang kita harus begini itu? Itu pasti menang. Coba kalau orang tinggi kayak Agnes gitu, susah dia. Benar ya? Jadi semua yang Tuhan lakukan, semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu Tuhan punya maksud. Dan itu yang terbaik buat kita, amin? Amin. Nah, saya diingatkan, bersyukur senantiasa, bersyukur senantiasa. Amin. Amin. Ingat kisah Rasul Paulus. Pasti ingat. Bagaimana Rasul Paulus benci sekali sama orang-orang Kristen ya. Dia membunuh siapa saja. Laki-laki, perempuan, anak-anak, gak peduli. Tapi ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dia mengalami pemulihan dengan diri dia sendiri. Amin. Dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Dan ketika dia melakukan itu, dia dipulihkan. Amin. Amin. Saya diingatkan sekali dengan kehidupan Rasul Paulus. Saya bilang, iya ya Tuhan. Yang Tuhan inginkan bagi kita anak-anaknya itu, ketika kita berbuat suatu kesalahan, come to me. Tuhan bilang, I will forgive you. I will restore you. Dan ketika kita menerima pemulihan dari Tuhan, yang lain-lainnya juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Berdamai dengan diri kita sendiri. Saya bicara itu juga dengan anak saya hari ini. Kita ada lunch tadi. Seperti yang sempat saya singgung tadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan bangsa Australia, mereka harus bisa menerima karena itu is already done, it's already past. They have to start make a peace with themselves. Memang dalam situasi yang terdahulu itu something horrible happen, yes. Tapi kita harus belajar apa? Moving forward. Moving forward. Make peace with yourself. Make peace with yourself. Mulai bersyukur. Self-restoration started with make peace with yourself and loving yourself. Ketika kita mulai merasa atau terintimidasi dengan segala kekurangan-kekurangan kita, kita we limit ourselves to become the better person of ourselves. Tapi ketika kita bisa menerima situasi dan keadaan kita, kita mulai belajar untuk kalau memang situasinya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Dengan apa? Start to make peace. Be grateful for who you are. Restore yourself, loving yourself. I'm too busy. Stop. Pasti ada waktu 1-2 jam dalam kehidupan kita, 1 minggu itu. Untuk it's me time now. Even kita cuma duduk di belakang, di patio kita, minum teh aja kalau hari bagus kayak tadi ya. Sama toast, sama Vegemite aja, I'm happy. Itu penting loh. Penting banget. Ya Pak Sandia, jadi jangan kerja terus ya Pak.
Yes, capek. Kita perlu, karena ketika kita memiliki waktu dengan diri kita sendiri, we reflect in our life. Kita mulai pikir, iya ya. Dari situ nanti kita mulai belajar. Belajar untuk apa, iya ya. Kemarin aku buat salah sama si A mungkin. Tak teleponnya si A. Kan? Sorry ya, kemarin aku tuh gak bermaksud begini. Pasti orang yang kita telepon tadi, pasti memaafkan. Start, make a peace sama orang lain. We receive a peace dari orang lain. Ya, jadi ketika kita melakukan apa yang memang Tuhan ingin kita lakukan, hasil yang kita terima itu adalah pasti yang Amin. Oke. Memulihkan hubungan dengan berdamai dengan diri sendiri dan menyintai diri sendiri secara wajar, ya, secara wajar. Saya catat di sini. Adalah bentuk ucapan syukur kita dan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. So don't love yourself excessively. Jangan. Ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, apa yang kita ada di dalam kita, kita bisa kasih ke suami kita. Kita bisa kasih ke anak kita. Kita bisa kasih ke teman kita. Kita bisa impartasikan apa yang ada di dalam kehidupan kita itu kepada orang lain sebagai berkat dalam kehidupan mereka. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, pasti hubungan kita sama Tuhan itu juga enggak bagus. Hubungan dengan sesama juga pasti enggak bagus. Pasti tercermin dalam kehidupan kita. Kecuali orang tersebut pandai sekali bersandiwara. Saya enggak tahu. Tapi ketika kita mulai bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Apa yang ada di dalam kita itu pasti terpancar dalam kehidupan kita. Saya berpikiran, wow, luar biasa. Penting sekali untuk kita bisa belajar bersyukur. Bisa mencintai diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri itu penting banget. Amin. Amin. Di dalam Ibrani dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau firman Tuhan yang berkata itu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Either orang itu minta maaf sama kita atau tidak, enggak apa-apa. Maafkan. Forgive anyway. Dia mau seperti apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tadi Pastor Arifin juga seperti itu dalam kehidupan bisnis beliau juga ya kan. Bukan hal yang mudah, mungkin kalau cuma dirasa-rasani sih ya udahlah biasa. Apa dirasani? Digosip-gosip. Yang bukan orang Jawa bingung apa sih itu ya kan. Apa sih? Digosip-gosipin. It's okay, itu biasa ya kan. Gak apa-apa. Kalau gak gitu gak ramai dunia persilatan. Tapi kalau ada sesuatu hal yang lebih parah dari itu pasti pernah terjadi. Tapi kita mau belajar untuk apa? Gak apa-apa, it's okay. I forgive anyway. Kita dipulihkan loh. Saya mau dipulihkan dalam kehidupan saya. Karena saya sebagai manusia juga tahu saya gak sempurna. Saya pasti punya salah, jadi di sini sekalian saya minta maaf, Bapak Ibu, maafkan saya. Itu yang harus kita lakukan. Amin, amin, haleluya. Yang ketiga, pemulihan yang kita alami dalam kehidupan kita adalah pemulihan dengan sesama. Suami terutama mungkin, orang yang terdekat dengan kita. Kalau dia berbuat salah, gemesin, gak apa-apa. Maafkan, ya kan? Kita juga pernah pasti bersalah sama dia, ya kan? Maafkan, gak apa-apa. Kita baca yuk ayatnya. Ibrani 12, 14, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu tadi ayatnya. Gak ada yang bisa melihat Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk memaafkan. Hari ini kita diingatkan untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan.
Diingatkan untuk berdamai dengan diri kita sendiri sehingga kita mengalami pemulihan pribadi. Kemudian diingatkan untuk hidup berdamai dengan semua orang dan hidup dalam kekudusan. Banyak anak-anak Tuhan yang berpikir sekali selamat tetap selamat. No, that's wrong. Salah, ya. Karena kalau kita punya prinsip sekali selamat tetap selamat, hidup kita akan seenak-enaknya. Hidup kita tidak akan mau menuruti hukum dan ketetapan Tuhan. Hidup kita akan amburadul. Karena kita berpikir, aku sudah selamat. Tuhan bilang, no. Kejar kekudusan. Hidup kita itu suka atau tidak suka diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita, apalagi kita anak-anak Tuhan. Mungkin di Australia tidak terlalu kelihatan ya, tapi kalau di Indonesia yang mayoritas berbeda dengan kita itu kayak diteropong kalau saya bilang ya. Segala apa yang kita lakukan itu mereka perhatikan. Lah, kalau kita sudah berpikiran bahwa sekali selamat tetap selamat, hidup kita acak adul, apakah kita membawa kemuliaan bagi Tuhan kita? No. Yang ada kita membawa kesedihan di hati Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita dipulihkan tadi oleh Tuhan, Tuhan menyucikan kita dari kejahatan-kejahatan kita, otomatis hidup kita juga akan berubah. Mungkin yang dulu buat kita melakukan suatu kekudusan itu hal yang susah kita lakukan. Tapi ketika kita sudah dipulihkan sama Tuhan, harusnya hal itu sudah tidak menjadi hal yang susah yang kita lakukan. Saya belajar banyak tahun lalu melalui kehidupan dua sahabat saya yang sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana hidup itu tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita hidup seenak-enaknya tiba-tiba kita dipanggil sama Tuhan, you know where you're going. Tapi ketika kita mengerti firman, kita hidup mengejar dengan kekudusan, hidup berdamai dengan semua orang, kita itu seperti orang yang terus berjaga-jaga, menjaga kehidupan kita. Agar supaya apa? Ketika Tuhan panggil kita, kita didapatinya hidup kudus dan berkenan. Amin. Amin. Banyak dari mungkin beberapa orang yang saya kenal, ketika mereka dipanggil Tuhan, mereka dalam keadaan yang tidak siap. Itu membawa kesedihan di hati saya. Karena mereka nggak sempat untuk bilang sorry to God atau bilang atau bertobat sama Tuhan, mereka mungkin nggak sempat. Nah itu kita nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita benar-benar diingatkan ya melalui mungkin firman Tuhan yang sederhana ini, bagaimana kita memang harus melepaskan pengampunan. Bagaimana kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Dan bagaimana agar supaya kita bisa mengalami pemulihan dengan sesama kita. Pemulihan bisa kita dapati ketika kita mau bertobat. Pemulihan bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau mengampuni satu dengan yang lain. Pemulihan bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mulai berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan sesama kita. Seperti halnya salib Tuhan ke atas dan ke samping. For God restore everything. Amen. Amen. Have a blessed Sunday. Hallelujah.